Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Rafina Gaisani Labiba. Saya Sabrina Zulia. Saya Nurani Sasana. Nama saya Gusti Putri Amelia. Saya Billy Nathaniel Halim. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji urin pada sampel sirup yang telah kami lakukan. Nah, sebelum itu, apa sih sistem ekskresi? Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu yang pertama, kulit, kedua, paru-paru, yang ketiga, hati, dan yang terakhir adalah ginjal. Untuk yang pertama adalah kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit ini berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Yang kedua, ada paru-paru. Paru-paru ini berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Organ sistem ekskresi yang ketiga adalah hati. Hati ini berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Organ terakhir dalam sistem ekskresi adalah ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, kemudian mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Nah, itu sekilas mengenai sistem ekskresi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai percobaan uji urin yang telah kami lakukan. Yang pertama, untuk alat dan bahan. Alatnya ada tabung reaksi, kemudian penjepit kayu, pinset, pipet tetes, bunsen, dan gelas ukur. Dan untuk bahannya, yang pertama ada urin, yang kedua ada indikator universal, dan yang ketiga ada reagen. Reagennya ini ada Acno 3, kemudian NaOH, dan Cuso 4, dan ada Veiling A dan Veiling B. Nah, untuk selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah untuk uji pH urin. Langkah pertama, ambil dan tuangkan sampel urin sebanyak 2 ml dengan pipet tetes pada gelas ukur yang telah disediakan. Langkah kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi dan ukur pH urin dengan menggunakan indikator universal. Yang ketiga, tunggu beberapa saat dan selanjutnya keringkan kertas indikator universal, lalu cocokkan dengan indikator warna dan catatlah hasil pH penelitian yang ada. Uji klorida. 1. Ambil dan tuangkan sampel urin sebanyak 2 ml dengan pipet tetes pada gelas ukuran yang telah disediakan. Lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. 2. Teteskan larutan AgNO3 sebanyak 5 tetes pada tabung reaksi yang berisi urin dan homogenkan atau aduk secara merata. 3. Dokumentasikan hasil penelitian warna larutan setelah homogen. 4. Panaskan dengan menggunakan bunsen hingga beberapa saat, lalu amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya uji protein pada urin. Langkah pertama, ambil sampel urin sebanyak 2 ml dengan menggunakan pipet tetes pada gelas ukur, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, teteskan larutan NaOH dan CuSO4 masing-masing sebanyak 5 tetes pada tabung reaksi yang berisi urin dan homogen, lalu aduk secara merata. Yang ketiga, catat hasil penelitian warna larutan setelah homogen. Yang keempat, panaskan dengan menggunakan bunsen hingga beberapa saat, lalu amati perubahan yang terjadi. Yang kelima, catat hasil penelitian. Nah, selanjutnya adalah uji glukosa. Langkah pertama adalah ambillah sampel urin sebanyak 2 ml dengan menggunakan pipet tetes dengan takaran pada gelas ukur yang telah disediakan, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Yang kedua adalah teteskan larutan Veiling A dan B masing-masing sebanyak 5 tetes pada tabung reaksi yang berisi urin dan homogenkan atau goyangkan atau aduk secara merata. Yang ketiga adalah catat atau dokumentasikan hasil penelitian seperti warna larutan setelah homogen. Yang keempat adalah panaskan dengan menggunakan lampu bunsen hingga beberapa saat, lalu amati perubahan yang terjadi. Yang terakhir adalah catat hasil penelitian.
Di sini ada tabel hasil uji pengamatan kami. Hasilnya adalah urin memiliki pH 5, uji AgNO3 berwarna keruh dan terdapat sedikit endapan. Uji bioret tidak ada perubahan warna yang berarti tidak ada protein, dan uji Fehling A plus B warnanya berubah menjadi lebih gelap. Kesimpulan dari percobaan ini adalah hasil urin yang kami uji bersifat abstrak karena perwakilan yang diambil sampel urinnya meminum sirup pada pagi hari dan sebelumnya ada meminum minuman yang lain. Urin yang kami uji tidak mengandung protein dan klorida, namun mengandung glukosa karena warna dari urin berubah menjadi hitam setelah dipanaskan. Hasil uji yang didapat masih bersifat abstrak dikarenakan belum sesuai dengan prosedur yang seharusnya.